Saya record ya. Oke, kita bahas soal sebentar sedikit. Saya ingin kalian, harapan saya itu kemarin yang belum paham tentang norm sama perbandingan itu bisa lebih paham di sini. Kita bahas kemarin nomor 1, 2 sudah ya. Kita bahas nomor 6. Jika diketahui vektor A itu PI ditambah 2J dikurangi K. Kelihatan ya, ini nomor 6. Vektor A itu PI ditambah 2J dikurangi K. Vektor I itu adalah vektor basis, yaitu 1, 0, 0, yang normnya itu satu satuan. Bisa ditemukan lagi. Sedangkan vektor J kemarin itu adalah 0, 1, 0. Vektor K itu adalah 0, 0, 1. Saya harap ini sudah hafal di luar kepala ya. Artinya vektor A itu dapat dinyatakan sebagai P2 min 1. Jangan kebalik. IJK-nya di mana dia ditaruh di depan, ditaruh di atas, di tengah, sama di bawah. Kemudian vektor B berarti I-nya 1, J-nya nggak ada berarti 0, K-nya 3. Sudah dapat A dan B. Berarti yang ditanyakan adalah norm A ditambah norm A. Nomor 6 itu yang diketahui norm A plus B itu sama dengan 2A. Halo Mbak Esa. Halo Mbak Esa. Ada yang mau disampaikan? Saya unmute ya, maaf. Oke, kita lanjutkan. Norm A plus B, norm A plus B itu tidak sama dengan norm A ditambah norm B. Tolong diingat ya, kalau norm A plus B itu tidak sama dengan norm A ditambah norm A plus B itu tidak sama dengan norm A ditambah norm B. Kenapa? Karena norm A, kemarin saya bilang vektor A itu seperti ini, vektor B itu seperti ini, berarti vektor A plus B itu adalah ini. Ini adalah vektor A plus B. Berarti norm A itu panjang dari vektor ini, norm B itu panjang dari vektor ini. Artinya norm A plus B ini tidak sama dengan norm A plus B, yaitu lebih besar dari norm A plus B. Jadi hati-hati kalau ada pertanyaan yang diketahui itu norm A plus B itu 2 akar 3, itu tidak sama dengan norm A ditambah norm B. Oke, saya kira itu yang perlu diingat. Jadi kita lanjutkan lagi ke soal tadi. Jadi vektor I tadi itu ya, vektor J itu, vektor K itu berarti kita punya, saya tulis yang kita punya itu vektor A adalah P2 min 1, B itu adalah 103, sedangkan A plus B, vektor A plus B adalah P plus 1, 2, terus min 1 ditambah 3 yaitu 2. Berarti norm A plus B adalah P plus 1 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, kemudian diakarkan secara seluruh.
Berarti kita punya di sini akar dari P kuadrat plus 2P plus 1 ditambah 4 tambah 4, 8. Berarti punya akar dari P kuadrat ditambah 2P ditambah 9 itu sama dengan yang diketahui adalah 2 akar 3. 2 akar 3 itu sama dengan akar 4 dikalikan 3. 4-nya itu dari 2 kuadrat, karena 2 itu tidak di dalam akar, jika masuk ke dalam akar dia menjadi kuadrat. Berarti kita punya P kuadrat plus 2P plus 9 itu sama dengan 12, atau yang di dalam akar itu sama dengan yang di dalam akar. Atau saya tulis saja sebentar. Saya perkecil aja biar cukup. Saya perbesar malahan. Biar cukup itu. Ini saya perkecil dulu. 2 akar 3 sama dengan akar dari P kuadrat ditambah 2P ditambah 9. Saya punya di sini akar dari 12 sama dengan akar dari P kuadrat ditambah 2P ditambah 9, atau artinya P kuadrat ditambah 2P ditambah 9 sama dengan 12. Mbak Husna, ada yang mau disampaikan? Jadi kita punya ini, kita punya P-3, P plus 3, P-1 sama dengan 0. Sehingga kita punya P sama dengan -3 atau P sama dengan 1. Hilang ya? Tadi mic saya hilang. Tadi saya ulangi lagi, kita bahas nomor 6. Jika diketahui vektor A, PI ditambah 2J dikurangi K, dan vektor B itu I ditambah 3K, vektor A tadi kita nyatakan sebagai P ditambah 2 dikurang di P2 min 1. Vektor B, 1, 0, 3. Vektor A plus B kita tambahkan P plus 1. P plus 1, 2 tambah 0, 2, min 1 tambah 3, 2. Sehingga norm A plus B itu adalah norm dari vektor A plus B ini. Perhatikan bahwa norm A plus B itu tidak sama dengan norm A ditambah norm B. Saya tulis saja di sini bahwa ingat. Ingat bahwa karena norm A kemarin vektor A itu ini, vektor B itu ini, vektor A plus B itu yang ini. Berarti jelas bahwa panjang dari norm A plus norm B itu lebih kecil daripada norm A ditambah norm B. Jadi kalau kita kembali ke soal tadi, norm A plus norm B-nya adalah P plus 1 kuadrat dari akar komponen-komponennya ya. Kemudian kita jumlahkan berarti P plus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan P kuadrat ditambah 2P ditambah 1 ditambah 4 tambah 4 itu 8. Sehingga kita tadi diketahui norm A plus P itu 2 akar 3, berarti kita punya di sini akar dari 12 sama dengan P kuadrat ditambah 2P ditambah 9. Akar 12 itu adalah 2 akar 3, 2-nya dimasukkan ke dalam akar. 2 itu kan tidak termuat dalam akar, berarti kalau mau
Berarti itu jika dimasukkan ke dalam akar, dia kan sebenarnya 2 kuadrat kali 3. Karena dia kuadrat, dia bisa keluar. Makanya kalau dari keluar kita masukkan, berarti jadi kuadrat. Saya rasa itu sebenarnya sudah paham, tapi ya agar tidak terjadi miskonsepsi karena saya nggak tahu daring itu seperti apa. Kemudian akar 12 kita punya sama dengan P kuadrat ditambah 2P ditambah 9 diakarkan. Berarti kita punya yang di dalam akar itu nominalnya sama. Berarti kita punya 12 sama dengan P kuadrat ditambah 2P ditambah 9. Sehingga kita punya P kuadrat ditambah 2P ditambah negatif 3 itu sama dengan 0. Sehingga kita punya P plus 3 itu sama dengan kita menggunakan sifat distributif, kita punya P plus 3, P min 1 itu sama dengan 0. Berarti kita punya sesuatu dikalikan sesuatu sama dengan 0. Artinya salah satu bilangan tersebut adalah 0. Apakah itu P plus 3 atau P min 1? Kalau P plus 3-nya 0, dia akan menyebabkan berapapun nilai P, dia akan menyebabkan 0. Berarti kita punya P plus 3-nya 0 atau P min 1-nya yang sama dengan 0. P min 1 sama dengan 0 dicapai ketika P-nya sama dengan 1. P min plus 3 sama dengan 0 dicapai ketika P-nya sama dengan min 3. Berarti kita punya P-nya min 3 atau 1. Ya sudah, kita pakai saja di sini. Berarti kita punya nilainya P-nya tadi negatif 3 atau 1. 1 tidak ada, adanya negatif 3. Ya sudah, berarti A. Gampang ya? Suara saya bisa terdengar? Halo? Kurang gede Ustazah, backsound-nya terlalu rame. Sudah, saya pindah sebentar. Kita sampai jam berapa ya, Mbak? 10.30? 10.30, Us. Halo? Sekarang sudah terdengar jelas? Halo? Suaranya kurang besar, sudah. Iya, kurang. Kurang besar? Halo, Mbak? Sudah ya? Kita lanjutkan. Lanjutkan, semoga terdengar suaranya. Pada gambar di samping, nilai dari A dot B adalah berapa? Kemarin kita punya definisi dari A dot B itu adalah norm A dikali norm B ditambah, kita kerjakan nomor 8. Sebentar. Pada gambar di samping, nilai dari A dot B adalah titik-titik. Kemarin kita punya norm A dot B itu sama dengan norm A dikalikan norm B dikalikan kosinus theta dengan tetanya sudut terkecil antara vektor A dan vektor B, dan keduanya harus titik asalnya berimpit atau sama. Di sini titik asal vektor A sudah sama di sini. Titik asal vektor B juga sama di sini. Berarti sudah berimpit atau sudah sama, akibatnya 30 derajat itu sudah menjadi tetanya. Di sini ada sudut yang besar, yaitu 330 derajat. Yang kita pilih adalah yang 30 derajat, yang kecil. Berarti kita punya A dot B-nya, norm A-nya ada diketahui 4, norm B-nya ada diketahui 5, kosinus tetanya ya sudah kosinus 30 derajat.
Kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Berarti kita punya, di sini kita coret, tinggal 2, 10 akar 3. Selesai. Gampang ya? Sekarang kalau di nomor 10. Di nomor 10, di situ ada 240 derajat sudutnya antara vektor B dan vektor A. Vektor A arahnya ke kiri. Di sini titik asal vektor A di sini, sedangkan titik asal vektor B di sini. Berarti 240 derajat atau di sininya yang sudut terkecilnya, yaitu berarti 360 derajat dikurangi 240 derajat berapa? 120 ya. Berarti kita punya di sini 120 derajat. Derajatnya terlalu besar, nanti takut dikira 0. 120 derajat. Tuh, nggak usah pakai derajat apa ya? 120 derajat itu yang kecil. Nah, karena dia itu, internet saya mudah-mudahan bisa ya. Nyambung ya. 120 derajat, berarti dia itu karena bukan titik asalnya bukan yang sama, berarti 120 derajat itu bukan tetanya. Tapi 120 derajat itu adalah 180 derajat minus teta. Kenapa? Kemarin, kalau saya punya di sini vektor A, di sini vektor B, dia itu sudah titik asalnya sama, dia itu tetanya. Kalau bukan, misalnya di sini A dan di sini itu B, dia harus dipindah dulu. Ini bukan teta, tapi tetanya adalah B-nya harus dipindah dulu ke sini. Nah, ini yang tetanya. Nah, karena ini itu, kalau saya perpanjang di sini, ini itu dalam berseberangan, berarti saya punya di sini teta. Bentar, gambarnya jelek. Saya punya di sini vektor A, di sini vektor B, di sini itu sudut. Sini itu sudut X. Nah, karena kita mau cari tahu tetanya, berarti kita pindah vektor B itu ke bawah. Vektor itu bisa dipindah-pindah selama dia sejajar sama arah dan panjangnya sama, dia tetap sama. Jadi vektor B kita pindah ke sini dulu, maka inilah yang jadi tetanya. Terus ini perpanjangannya, berarti kalau saya buat garis perpanjangan dari vektor B ini dalam berseberangan di materi SMP, maka dia itu teta yang sama. Nah, berarti X-nya lurus dari teta, yaitu 180 derajat minus teta. Di situ vektor A arahnya ke kiri, vektor B arahnya ke atas, ke arah kiri. Titik asalnya tidak berhimpit, berarti 120 derajat itu bukan teta yang kita cari, yaitu tapi 180 derajat min teta. Artinya tetanya adalah 60 derajat. 180 dikurangi 120, yaitu 60 derajat. Berarti adat B-nya sama dengan norm A dikalikan norm B dikalikan kosinus dari 60 derajat. Norm A-nya sudah diketahui 6, norm B-nya sudah diketahui 8, kosinus dari 60 derajat adalah setengah saja. Berarti kita punya di sini 3 dikalikan 8 sama dengan 24. So, we have the answer. Bisa dipahami ya? Bedakan apakah dia itu teta atau bukan teta. Dari mana? Dari titik asal vektornya sudah berimpit atau belum. Pertanyaan saya, di nomor 9, apakah 45 derajat itu teta? Halo? Apakah 45 derajat itu teta, Mas Mbak? Dan Mbak semuanya ya? Di nomor 9 ini, B-nya ke arah kiri, A-nya ke arah atas. Apakah titik asalnya sama? Enggak. Enggak. Berarti 45 derajat itu teta atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Berarti 45 derajat itu adalah 180 derajat minus teta. Berarti tetanya berapa?
Sebentar, saya turunkan dulu. 45 derajat itu adalah 100. 135 bukan Us. Ya, betul. 135 Ustazah. Oke. Mbak Afifah sama Romesia ya tadi. Mbak Afifah kelas berapa, Mbak? IPA berapa? IPA 4 Ustazah. Oke. Berarti tetanya adalah 135 derajat. Berarti A dot B itu adalah norm A dikalikan norm B dikalikan kosinus 135 derajat. Norm A-nya sudah diketahui 6, norm B-nya sudah diketahui 3, tidak perlu menghitung. Kosinus 135. Sudah dapat kosinus yang lebih dari 90 derajat? Sudah Ustazah. Sudah. Berarti berapa kosinus 135 derajat? Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Min setengah akar 2. Minus setengah akar 2. Jadi kita punya di sini 9 akar 2. So we have the answer. Gampang ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Saya kira bisa diikuti ya, gampang ya. Sekarang kita ke nomor 12. Nomor 11 perlu nggak ya? Kayaknya nggak usah ya, sudah ya. Atau ya sudah bahas saja. Nomor 11, pada gambar di samping, nilai vektor A dot B adalah berapa? Kita punya vektor A arahnya ke kiri, vektor B arahnya ke bawah kiri. Berarti dia titik asalnya sudah berimpit atau belum? Belum berimpit. Terus bagaimana sudutnya agar mereka berimpit? Kira-kira berapa itu sudutnya? Berarti kita harus ubah seperti apa agar sudutnya itu bisa kita deteksi. Berarti kalau saya punya di sini itu vektor B, itu arahnya ke sini, panjangnya 5, vektor A ke sini panjangnya 4, kita bisa rubah, kita bisa pindah vektor B atau vektor A yang kita pindah. Kalau untuk mudahnya, karena itu yang sejajar A, kita pindah ke A saja ya. Berarti saya pindah vektor A itu di sini. Berarti ini sudah arahnya ke sana, berarti itu sudah berimpit. Berarti di sini itu tetanya. Karena dalam berseberangan itu sama dengan teta ini. Berapa besar tetanya? 30. 30 derajat. Ya sudah, langsungkan saja. Ada B sama dengan, kerjakan sendiri, norm A dikalikan norm B, dan seterusnya. Kosinusnya 30 derajat. Sekarang langsung ke nomor 12. Jika norm A itu akar 29, A plus B dikalikan A min B itu sama dengan negatif 1, maka panjang vektor B adalah berapa? Ini menggunakan hukum dari dot, produk. Ini berarti kita tambah materi dulu, kita ke bawah sebentar. Kemarin kita punya definisi bahwa A dot B itu sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Kemana ya? Di sebelah kiri sebelah. Ini kemarin kita punya A dot B sama dengan, suara saya terdengar ya? A dot B itu sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Jika A-nya itu A1B1, A2, A3, B-nya itu B1, B2, B3. Artinya apa? Karena ini vektor, dan isi-isinya itu skalar atau bilangan real, kita punya B1, A1 akan sama nilainya dengan B2, A2 ditambah B3, A3. Contohnya kalau misalnya saya punya B-nya itu 1, 2, 3.
dia dikalikan dengan 4, 5, 6, dengan ini A. Ini A-nya ini, B-nya ini. 4 kali 1 akan sama dengan 1 kali 4. Berarti kita punya, dia itu kan sama dengan vektor B di dot vektor A, atau sifat komutatif. Jadi sifat komutatif di dalam bilangan real, yang kita tahu 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1, ternyata berlaku juga untuk hasil kali titik. Ini kita bahas dot product. Dot product itu hasil kali titik ya, titiknya kecil. Nah, dia itu berlaku sifat komutatif. Apakah tidak berlaku untuk hasil kali silang atau cross product yang kita belum pelajari? Tidak berlaku. Saya kenalkan bahwa di dot product kita berlaku komutatif, tapi di cross product yang belum kita pelajari, dia tidak berlaku. Tapi kita belum belajar tentang cross product. Mungkin sampai akhir pembelajaran kita nggak akan sampai ke cross product. Tapi intinya dia berlaku ini ya, sifat komutatif. Yang kedua, dia berlaku sifat distributif. Di sini ada dot, di situ ada plus. A dot B plus C, B plus C-nya di dalam kurung itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Itu pembuktiannya juga menggunakan definisi yang kemarin, yaitu A1 B1 ditambah 2B2 ditambah A3 B3, tapi lebih diperpanjang. Silahkan jika ingin dibuktikan sendiri. Tapi saya kira cukup diterima saja. Kemudian K itu skalar. Skalar itu apa maksudnya? 1, 2, 3, 4, 5, akar 2, akar 5, pi. Itu bilangan real, itu skalar. Sedangkan A di situ adalah vektor. Vektor itu punya beberapa dimensi. Contohnya 3 dimensi, 2 dimensi, sedangkan skalar hanya 1 dimensi, karena hanya bilangan, garis bilangan 1 dimensi. Nah, ternyata kalau K dikalikan dengan A dot B, itu akan sama dengan KA dot B, atau sama dengan A dot KB. Kemudian vektor 0 itu adalah entry-entry-nya 0 semua. Vektor 0 adalah entry-entry-nya 0 semua. Itu bisa dinyatakan sebuah titik. Jadi vektor yang titik asalnya itu dia sendiri dan titik akhirnya dia sendiri. Jadi vektor itu kan ada titik asal dan titik akhir. Nah, terus seperti ini arahnya kemana? Tergantung titik akhirnya. Kalau arah titik akhirnya yang atas, berarti arahnya ke sana. Kalau titik akhirnya yang bawah, berarti arahnya sebaliknya. Sedangkan vektor 0 itu titik asalnya sama dengan titik akhirnya. Artinya apa? Artinya panjangnya 0 dan arahnya itu bisa ke semua arah. Jadi bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke semua arah. Atau bisa juga disebut tidak punya arah, tergantung. Gitu ya. Nah, 0 di sini 0 skalar, di sini 0 vektor. Jadi kalau saya punya 0 dikalikan vektor 1, 2, 3, ya, skalar tersebut dikalikan dengan semua entry-entry yang pada letaknya masing-masing. Berarti kita punya 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0. Akhirnya kita punya vektor 0. Jadi yang di sini adalah 0 vektor, yang di sini adalah 0 skalar. Di buku biasanya vektor itu tebal, atau bisa kalau nggak tebal ya dikasih coretan seperti ini. Untuk membedakan apakah dia vektor atau dia skalar. Untuk membedakan apakah dia ada di dimensi yang sama atau tidak. Kemudian kita pakai yang terakhir, A dot A adalah norm A kuadrat. Kenapa? Karena kemarin kita punya A dot A itu sama dengan norm A dikalikan kosinus sudut antara norm A dan norm A. Jadi kalau saya punya vektor A ke sini, sudut yang dibentuk antara vektor A ke dirinya sendiri itu adalah 0 derajat. Akibatnya kosinus 0 derajat itu 1. Sehingga kita punya A dot A itu sama dengan norm A kuadrat kali 1 atau norm A kuadrat itu sendiri. Ini ya, beberapa sifat tentang dot product. Jadi berlaku sifat komutatif, sifat distributif, sifat asosiatif. Asosiatif itu kebalikan ya, K dikalikan A dot B itu sama dengan KA dot B atau sama dengan A KB, tapi asosiatif dengan skalar. Kemudian berlaku identitas dot itu vektor 0. Kemudian berlaku juga A dot A itu sama dengan norm A kuadrat. Oke, kita ke nomor berapa tadi?
Kita ke nomor 12 ya. Kita ke nomor 12. Jika norm A diketahui akar 29 dan A plus B dot A min B, jika nggak ada dotnya, tapi di dalam kurung, itu artinya dot. Jadi ini itu yang saya tandai merah ini, itu artinya norm vektor A plus B dot A min B. Berarti berlaku sifat distributif. A plus B dot A min B itu sama dengan A dikalikan A, norm A kuadrat, norm vektor A kuadrat, dikurangi vektor A vektor B, ditambah vektor B vektor A. Ya, ini dikalikan ini vektor negatif AB, di sini salah, bukan ini. Terus ini dikalikan ini B plus A, kemudian yang terakhir adalah negatif vektor B kuadrat. Berarti karena sifat komutatif tadi, kita punya negatif vektor A dikalikan vektor B ditambah vektor B plus A, ini adalah vektor 0. Vektor 0 entry-entry-nya 0. 0 ditambahkan bilangan berapapun, dia tetap tidak merubah hasil. Berarti kita hanya punya vektor A kuadrat dikurangi vektor B kuadrat. Nah, vektor A kuadrat itu artinya A dot A. Ini maksudnya A dot A ya tadi ya. Maaf, saya salah tulis, harusnya A dot A aja. Daripada A kuadrat. Yang satunya juga B kuadrat. Itu A dot A. Yang sini B dot B. Sehingga kita punya A dot A tadi adalah norm A kuadrat. Ini negatif, B dot B adalah norm B kuadrat. A dot B A plus B dot A min B diketahui sama dengan negatif 1. Ini ya di soal ya. Kita punya negatif 1, norm A-nya akar 29. Berarti norm A kuadrat adalah 29. Yang ditanyakan adalah panjang vektor B atau norm B. Ya sudah, berarti kita punya akar norm B kuadrat itu sama dengan 29 ditambah 1. B adalah akar dari 30. Yaitu D. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya, diikuti ya. Berarti kita punya sifat-sifat lagi, yaitu tentang A dot B itu bisa komutatif. A dot B sama dengan B dot A. A dot K dot AB itu sama dengan KA dot B sama dengan A dot KB asosiatif, distributif. A dot B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C. 0 dikalikan vektor A sama dengan 0 vektor. Terus yang terakhir, apa tadi? A dot A sama dengan norm A kuadrat. Oke, kita ke nomor 14. Jika vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C itu hasilnya 0, berarti kalau digambarkan itu dia membentuk sebuah segitiga yang kontinu. Jadi vektor A, tapi kembali ke titik asal. Terus ditambah vektor B, terus ditambah vektor C, akhirnya gini. Jadi titik asal dan titik akhirnya dia itu berimpit. Itu menghasilkan vektor 0. Vektor A-nya diketahui 3, vektor B-nya itu 5, vektor C-nya itu 7. Maka ditanyakan nilai A dot B. Ini A, norm, ini B,
dan itu C. Sini kita pakai apa ini? Berarti A plus B itu sama dengan A plus B itu sama dengan negatif C. Berarti norm, tambah materi lagi ya. Norm C itu sama dengan norm A plus norm B. Sedangkan norm, berarti tambah materi lagi. Satu lagi ya sudah. Tambah materi lagi di sini. Berarti kita punya di sini norm A plus norm B itu sama dengan norm negatif C. Norm negatif C itu sama dengan norm C. Kenapa? Karena norm C itu kan sama dengan akar dari entry-entry-nya. Terus negatif C, normnya itu kan berarti negatifnya, misalnya ini A kuadrat, berarti ini negatif A dikuadratkan. Berarti dia sama saja dengan dengan norm C. Ini negatif B dikuadratkan. Karena negatif dikalikan negatif itu hasilnya 1. Jadi norm negatif C sama dengan norm C. Atau kalau kita gambar, ini C, negatif C itu sama panjang tapi arahnya berlawanan. Nah, norm A plus B yang diketahui adalah norm A ditambah norm B. Padahal kita punya hukum kosinus segitiga. Kalau saya sih dapat di SMP ya. Saya kurang tahu apakah kurikulum darurat ini sudah dapat atau belum tentang hukum kosinus segitiga. Berarti saya tambahkan materi saja. Sebentar. Kok nggak bisa layar saya? Pulpen saya berarti. Ya. Hukum kosinus segitiga. Jika ada segitiga A, di sini itu titik A, sini itu titik B, di sini itu titik C, di sini adalah panjang dari sisi di depan sudut A, kita sebut sisi A, kita sebut sisi di depan sudut B itu sisi B, kita sebut sisi di depan sudut C itu sisi C. Berarti kita punya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC, maaf. 2BC kosinus sudut di depan A. Sudut di depan A adalah A sendiri. Berlaku untuk sudut sisi yang lain, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kosinus B. C juga sama, C kuadrat sama dengan sisi yang lain, B kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi. Pulpen saya ini ya, nggak bisa ya. Oh, sudah bisa. Ya, nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa lagi. 2 AB, ini A ya. Kosinus C. Artinya apa? Kita tadi punya norm A, norm B. Di sini kita punya A plus B, vektor A plus B. Berarti kita punya segitiga yang sama, norm A plus B itu sama dengan
norm A ditambah norm B. Bentar. Delete. Norm A kuadrat itu sama dengan norm dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus theta. Tapi ini positif. Sebenarnya pembuktiannya masih menggunakan sudut tadi ya. Apakah dia itu berimpit atau tidak? Karena di sini A dan B-nya tidak berimpit, berarti ini bukan theta atau 180 derajat min theta. Seharusnya kan ini negatif, sama seperti di hukum kosinus. Tapi karena 180 derajat minus theta, kosinus 180 derajat min theta itu sama dengan negatif kosinus theta, akhirnya negatifnya keluar dan berubah jadi plus. Jadi dihafalkan saja bahwa norm dari A plus B kuadrat itu sama dengan norm dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus theta. A kuadrat itu maksudnya ada A. Kemudian norm dari A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus theta. Tetanya adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Yang A min B, kenapa sudah theta? Karena min B itu sama dengan vektor B, tapi berkebalikan. Jadi sudah ini, dan ini tetanya di sini. Tetanya adalah X ini, dan tetanya sudah berimpit, yang akan berimpit dengan vektor B di sini. Jadi dia sudah theta, makanya di sini negatif. Berarti kita punya norm vektor A, kita kembali ke soal tadi. Kita pakai hukum kosinus segitiga di dalam vektor, norm A plus B itu sama dengan norm C, yaitu 7 tadi. Norm A plus B itu sama dengan A kuadrat, B kuadrat, dikurangi 2AB kosinus theta. Ada theta ditambah B dot B 5 kuadrat atau tulis saja dulu. Ditambah 2B norm A, norm B, kosinus theta. Norm A, norm B, kosinus theta adalah A dot B. Berarti kita punya A dot B kali 2 ditambah norm A-nya 3 kuadrat, 9, norm B-nya 5 kuadrat, 25, sama dengan norm A plus B-nya adalah norm C, atau negatif C, sama dengan 7 kuadrat, 49. Jadi kita punya norm A plus B adalah 49, dikurangi 9 itu 40, 40, kita zoom saja, biar cukup tempatnya. Berarti 40 dikurangi 25 sama dengan 15. 15 sama dengan 2 A dot B. Berarti A dot B-nya adalah 7,5. Ya, saya kira sudah habis waktunya. Sampai situ ada pertanyaan? Berarti kita punya beberapa materi baru ya. Pertama hukum kosinus. Ini. Norm A plus B kuadrat itu sama dengan norm A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus theta. A kuadrat itu A dot A. Oke. Terus sama sifat identitas berikut. Sifat perkalian berikut. Kita tambah materi itu sama hukum kosinus segitiga. Nih. Oke, saya kira itu saja. Sudah 10.30, 10.27. Jika ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak ada, silahkan boleh keluar. Oh ya, ini ya, di laman LMS sudah saya buatkan tempat untuk submit tugas.
Jadi kerjakan latihan ini, latihan 8 tentang hasil kali titik vektor. Minimal 10 nomor. Terus dikerjakan caranya dikirimkan ke LMS. Saya kira sudah saya bantu cukup banyak. Boleh bebas nomornya, tidak harus nomor 1 sampai 10. Semakin banyak, semakin baik. Mungkin saya bukakan sekalian seperti apa di LMS-nya. Aduh, mana ya? Atau belum saya buka? Ini ya. Jadi di sini di hasil kali titik ada latihan hasil kali titik vektor. Silahkan itu soalnya. Terus di yang biru assignment-nya ini silahkan submit di situ. Batasnya Sabtu ya, tanggal 23 April. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakallah kasih, Ustazah. Ya, Mas Ustazah. oke.